Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Agustian dari kelas BKI 2E. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum membaca basmalah dan cara membaca ta'awudz basmalah dalam surah. Dalam membaca basmalah terdapat beberapa hukum, yaitu yang pertama ada wajib, yaitu ketika membaca basmalah pada awal surat Al-Fatihah. Dan yang kedua ada sunnah, yaitu ketika membaca basmalah pada setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Yang ketiga ada zaiz, yaitu boleh membaca basmalah ketika di tengah surat At-Taubah. Yang keempat haram, yaitu ketika membaca basmalah pada awal surat At-Taubah. Adapun cara membaca ta'awudz basmalah dalam surat ada 4 cara, yaitu pertama, ta'awudz basmalah dan surah diwakafkan. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, ada ta'awudz basmalah dalam surat diwasolkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, ada ta'awudz diwaqaf basmalah dan surat diwasol. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat ada ta'awudz dan basmalah diwasol surat diwaqaf. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Keterangannya, jika basmalah diwasol dengan surat yang diawali hamzah wasol, maka hamzah wasol tidak dibaca. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh membaca akhir surat dengan cara disambung dengan basmalah, karena dikhawatirkan basmalah itu dianggap sebagai akhir dari surat tersebut, kecuali basmalah disambung dengan surat selanjutnya. Contohnya, ini contoh yang salah. Minal jinnati wan nasi bismillahirrahmanirrahim. Dan ini contoh yang benar. Minal jinnati wan nasi bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Berikutnya materi yang ketujuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum idgham. Idgham terbagi menjadi 3. Ada idgham mutajanisan, idgham mutaqaribain, dan idgham mutamatsilan. Idgham mutajanisan ciri-cirinya apabila ada 2 huruf yang sama makhraj tetapi beda sifat, yang pertama sukun dan yang kedua hidup. Hurufnya ada ta, to, ta, za, dan ta. Cara baca didengungkan tanpa dengung. Hurufnya bisa dibulak-balik. Contohnya yang ta dan to qolat ta'ifah, yang to dan ta la'in basat, yang ta dan da asqalat da'awallah, yang da dan ta contohnya abattum. Baik, selanjutnya ada idgham mutaqaribain. Ciri-cirinya apabila ada 2 huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya, yang pertama sukun dan yang kedua hidup. Hurufnya qaf dan kaf, lam dan ro, sa dan za dan zo, ba dan mim. Cara bacanya diidghamkan tanpa dengung kecuali ba dan mim. Hurufnya tidak bisa dibulak-balik. Contohnya yang qaf dengan kaf, alam nahlukum. Yang lam ro contohnya qul robbi. Yang sa dan za contohnya yalhas zalik. Yang za dan zo contohnya izzolamu. Yang ba dan mim contohnya irkab ma'ana. Baik, selanjutnya ada idgham mutamatsilan. Ciri-cirinya apabila ada 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya, yang pertama sukun dan yang kedua hidup. Hurufnya semua huruf hijaiyah kecuali nun dan nun idgham bigunah, mim dan mim idgham mimi, wawu dan wawu sama dengan ya dan ya
ya mati dan ya hidup itu matobi. Cara bacanya diidghamkan tanpa dengung. Contohnya idrib bi asok. Contoh yang kedua wama ribihat tijaratuhum. Yang kedua waqad dakhulu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.